Bab 1889. Ilmu menelan langit kembali muncul. Meskipun jarak antara mereka hanya 3 meter, tapi itu adalah perbedaan besar antara bagian dalam dan luar formasi ini. Cahaya formasi yang melintasi langit dan bumi, menghalangi mereka semua, seperti ada celah yang tidak dapat dilintasi. Tan Lin memandang Eric Qin dengan tidak percaya. Bagaimana bocah ini bisa menipu formasi besar dan bahkan memasukinya? Perlu diketahui, ini baru lewat beberapa waktu saja, bahkan tidak sampai waktu 1 dupa. Butuh ribuan tahun bagi mereka untuk memecahkan formasi besar rumah tetua sebelumnya, sedangkan bocah ini, dia berhasil dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Bagaimana ini bisa terjadi? Huo Rong juga muram. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk lagi. Sekali lagi, nyala api muncul, melonjak dan bergelombang, lalu bergegas menuju area di mana Eric Qin berada. Dia tidak mengerti banyak tentang formasi, pemikirannya juga sangat sederhana. Karena Eric Qin bisa masuk ke dalam formasi, mungkin formasi ini sendiri tidak memiliki kekuatan pertahanan yang besar. Tuan muda, jangan. Tan Lin terkejut ketika dia melihat ini. Huo Rong tidak mengerti tentang ini. Mereka berenam sudah tinggal di Gunung Suci selama lebih dari 1000 tahun. Mereka dapat melihat sekilas bahwa formasi di luar rumah tetua ini tidak banyak kerusakan. Formasi seperti itu, jika diserang dengan keras, akan memicu serangan balik. Tetapi ketika mereka menyadarinya, sudah terlambat untuk mengingatkan. Nyala api yang tak terhitung jumlahnya pun dilemparkan, dan sebelum menyentuh formasi, ia telah terlebih dulu menyentuh lapisan luar formasi dan memicunya dengan cepat. Di atas lapisan luar formasi, tampak gerakan pertama kali muncul, menghalangi semua serangan Huo Rong. Setelah itu, sekitar formasi tiba-tiba menjadi dingin, dan cahaya di atasnya langsung menjadi hitam pekat. Cahaya hitam di atasnya mengalir energi roh jahat yang keluar dari formasi seperti badai hujan. Energi jahat itu melolong seperti hantu jahat, menutupi langit dan matahari, dan terbang menuju Huo Rong, Tan Lin dan yang lainnya. Sastra jimat wajah roh ini sangat hebat dalam energi jahat, jadi serangan balik dari formasinya pun sama. Huo Rong mengerutkan kening dan terbang mundur, diikuti oleh Tan Lin dan yang lainnya. Namun, mungkin karena formasi yang rusak, meskipun serangan ini kuat, tapi tidak cukup cepat. Ini membuat beberapa orang itu lega. Asalkan Huo Rong, Tan Lin dan yang lainnya segera menghindar, mereka tidak akan terkena serangan balik formasi. Tapi mereka lupa bahwa selain menghindari energi roh jahat, masih ada satu orang. Pada saat ini, dalam formasi, Eric Qin juga melihat semua ini, dan ekspresi dingin melintas di matanya. Huo Rong yang secara sembarangan memicu formasi, sangat di luar dugaannya. Sebelumnya orang-orang ini mati-matian mengejarnya dan ingin membunuhnya, tetapi sekarang membiarkan mereka pergi begitu saja tentu itu tidak akan pernah mungkin. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di dalam formasi, metode yang dapat digunakan terbatas, tetapi rasanya cukup. Aura dengan cepat mengalir keluar dari tubuh Eric Qin, bergegas keluar dari formasi, dan berubah menjadi sosok raksasa. Langit meredup dalam sekejap, dan raksasa dengan ketinggian 100 kaki, 6 mata dan mulut yang terbuka lebar sampai telinganya perlahan muncul. Ilmu menelan langit. Metode yang sudah lama tidak digunakan Eric Qin, keluar saat ini. Raksasa itu membuka mulutnya, 6 mata yang acuh tak acuh, memandang Huo Rong dan yang lainnya, lalu membuka mulutnya, dan pusaran air hitam besar muncul di mulutnya. Kekuatan hisap besarnya menyapu sekeliling, semua jenis reiki terbang menuju mulutnya terus-menerus. Tujuan Eric Qin bukanlah untuk membiarkan raksasa penelan langit ini membunuh orang, tetapi untuk memperlambat mereka. Huo Rong mendengus dingin,
dan segel di alisnya terbuka sementara untuk melepaskan diri dari daya hisap raksasa penelan langit itu. Raksasa penelan langit menatap Huorong dengan dingin, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tapi Tan Lin dan yang lainnya semua terkejut. Ini metode apa? Tan Lin jelas merasa tubuhnya tertahan. Di bawah napas yang kuat ini, kecepatan mereka berenam tertahan. Dalam waktu singkat ini, energi roh jahat itu hampir mengenai wajah semua orang. Jika ini terus berlanjut, mereka berenam kalaupun tidak mati juga pasti terluka parah. Maaf. Mata Tan Lin dingin, dan hatinya sangat kesal. Sementara dua bawahannya di depannya tidak memperhatikan, ia tiba-tiba menepuk punggung mereka dengan telapak tangan. Tan Lin, apa yang kamu lakukan? Keduanya kaget. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan hisapan, dan tiba-tiba dipukul dan diterbangkan oleh Tan Lin. Mereka langsung menabrak energi roh jahat itu. Kemudian, reiki di telapak tangan Tan Lin pun meledak. Di bawah serangan dari depan dan belakang, energi roh jahat ini pun menembus tubuh mereka berdua. Keduanya menjerit tragis, tubuh mereka meledak, dan reiki mereka keluar dengan liar. Bang! Dua kultivator fase transendensi peringkat 9, dengan kekuatan yang hampir bisa meledakkan diri, seperti gelombang mengguncang sekitarnya. Energi roh jahat yang diproyeksikan oleh formasi tersebut langsung terpengaruh oleh gerakan reiki ini, lalu raksasa penelan langit juga langsung hilang karena gelombang reiki ini. Prak! Huorong dan lainnya mendarat di jarak ribuan kaki. Tan Lin berkeringat deras, melihat energi roh jahat berangsur-angsur menghilang di hadapannya. Baru saja, ia hampir terluka parah atau bahkan terbunuh. Eric Qin. Huorong menyemburkan api di matanya, menatap Eric Qin yang duduk bersila di formasi. Eric Qin tidak peduli, dan menatapnya kembali. Huorong mengepalkan tinjunya dengan erat, dan niat membunuh di wajahnya semakin kuat. Eric Qin, kamu pantas mati. Taruhan Partai Jihuo kalah karena Eric Qin. Sang kultivator patah tulangnya juga karena Eric Qin, dan Hendy Si tewas pun di tangan Eric Qin. Sekarang, bocah ini bahkan telah mengambil patungnya, dan cairan spiritualnya juga ada di dalam tasnya. Tepat di depannya, dua bawahannya meninggal, lagi-lagi karena Eric Qin. Tuan muda, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk memecahkan formasi. Tan Lin memandang Huorong dengan wajah tajam dan berkata dengan gugup. Kamu layak. Huorong melirik Tan Lin dengan acuh tak acuh, yang membuat tubuh Tan Lin tiba-tiba bergetar. Setelah berkali-kali merasakan kekecewaan, saat ini, dia tidak lagi mengharapkan Tan Lin untuk memecahkan formasi dan menangkap Eric Qin. Kalau begitu kakak tertua, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus menghancurkan formasi dengan paksa? Huo Yue terbang perlahan, dan baru mendarat, lalu menatap Huorong. Tidak perlu sekarang, tapi aku tetap akan membunuh Eric Qin ini. Huorong berkata dengan dingin, sekarang Gunung Suci terkunci, dia tidak bisa pergi ke sana. Jadi tidak perlu membuang energi untuk formasi ini. Ayo kembali ke rumah tetua untuk berlatih. Patung warisan itu, aku telah menyerap semua teknik di dalamnya. Bahkan jika Eric Qin mengambil patung itu, hanya ada mantra hati dan beberapa informasi tentang patung itu. Itu juga tidak akan berguna dalam waktu singkat. Ternyata kakak tertua telah menyerap dan mewarisinya begitu cepat, maka tidak ada gunanya bagi Eric Qin untuk mengambil patung itu. Huo Yue juga berseri-seri dengan gembira. Tunggu aku berlatih beberapa ilmu dewa dalam warisan ini, akan mudah untuk menghancurkannya. Huorong mendengus dingin. Meskipun dia tampaknya telah kembali normal, tapi dampak dari serangan balik itu masih ada, karena ingin menangkap Eric Qin, ia berusaha menekannya. Selain itu, Eric Qin bersembunyi di formasi,
Tidak mudah untuk masuk, dan perlu usaha keras untuk memecahkan formasi. Namun, Gunung Suci hanya dibuka selama 3 hari. Akankah Eric Kin bersembunyi di dalamnya seumur hidup? Bersambung.